Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunro Project. Sesuai judul di video kali ini, gua akan mereview setang bison yang sudah gua pakai di CB150R gua ini, si Japra ya teman-teman. Jadi CB150R gua ini adalah yang versi kedua, yang kayak gini nih fotonya, tring. Nah, terus untuk si Japra ini udah pakai stang bison selama 3 tahun ini teman-teman. Dan memang baru sempat gua review ya, soalnya gua gimana ya ya gitu dah. Jadi setelah 3 tahun pemakaian gua baru sempat review nih teman-teman. Sebelum gua jelaskan impresi pemakaian stang bison ini, gua akan ngasih tahu dulu kayak tips-tips untuk memasangnya ya teman-teman. Tapi nggak secara detail, karena secara detailnya udah gua buat pada saat tutorial memasang stang bison ke CB ini teman-teman. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya, ini jalurnya kayak familiar bang. Jadi ini gue lagi touring ke Bandung teman-teman. Jadi posisi tadi gue dari Lembang dan ini mau menuju ke lokasi wisata The Lodge Maribaya. Mungkin teman-teman udah pernah ke sana atau lagi cari referensi tempat yang bagus di Bandung ya. Jadi untuk The Lodge Maribaya itu gue bikin konten juga teman-teman, tapi nggak masuk ke Yunro Project, itu masuk ke Perindang-Perinding Adventure. Nah teman-teman bisa subscribe aja di channel gue yang satu lagi tuh, yang Perindang-Perinding yang khusus jalan-jalan. Oke, lanjut lagi ya, kita ngebahas si stang bisonnya. Oh iya, jadi ini gue berdua nih sama teman gue tuh, di depan ada Rio noh, pakai motor Mio andalannya yoi, yang udah gue pernah review tuh di video sebelumnya. Restorasinya habis 15 jutaan coy, buset. Gurih bener. Oke, kita lanjut lagi ya, jadi kemana-mana. Untuk stang bison ini gue nggak ada ubahan apapun teman-teman, dan nggak nambah apapun. Cuman ada satu ubahan, sorry. Jadi pada saat pemasangan kalian butuh bor, karena kita bikin 2 lubang bor di bagian kanan sama kiri ya. Nah itu tujuannya buat ngebaut si saklar teman-teman. Soalnya kalau yang saklar kanan sama kirinya stangnya nggak dibor, nah itu ntar bakalan ikut muter-muter, jadi nggak nyaman lah, kagak enak kan. Jadi cuman itu aja sih ubahannya, harus dibor di bagian buat tempat dudukan saklarnya kanan dan kiri. Seperti yang teman-teman lihat nih, nggak pakai riser tambahan kan, ini gue pakai riser original. Nah untuk kabel-kabelnya gimana bang? Kabel-kabelnya untuk yang bagian saklar kanan, bagian rem sama gas itu nggak ada ubahan dan masih tetap di jalur. Tapi untuk yang sebelah kiri, untuk kabel koplingnya dikeluarin dari jalur teman-teman. Yang tadinya masuk ke deket speedometer, nah ini langsung masuk ke ini di belakang rangka tuh. Emang nggak apa-apa bang kalau dikeluarin jalur? Kalau belok-belok kagak ini ketarik gitu? Sebenarnya sih emang agak tegang teman-teman. Kalau posisinya itu malah kalau ke kanan ya, kalau ditarik ke kanan terus, maksudnya belok kanan abis. Tapi itu nggak apa-apa kok. Soalnya gue selama 3 tahun ini begitu aman-aman aja. Cuman kalau kalian belok kiri abis nih, stangnya mentok kiri abis, itu koplingnya agak keras sedikit. Karena kabelnya kan nekuk parah kan kalau dibelokin ke kiri. Nah itu. Cuman kalau udah digeser ke kanan dikit tuh udah biasa lagi. Dan ini gue 3 tahun kok begini pakai, aman-aman aja. So, kurang lebih seperti itu ya teman-teman pemasangan stang bison di CB150R versi kedua. Jadi sekarang kita masuk ke impresi pemakaian. Tapi sebelum masuk ke impresi pemakaian, jadi kan kalau stang CB150R ya, gua nggak tahu kalau motor lain. Jadi originalnya aja itu kalau kalian emang nggak kenceng banget, kayak didorong bisa gitu loh stangnya, didorong dikit maju, ditarik dikit bisa mundur gitu stangnya. Maksudnya kayak agak goyang gitu maksud gue. Nah sebenarnya itu biarin aja teman-teman. Pada saat gue pakai stang bison ini juga sama begitu, karena memang itu bukan karena kendor ya, tapi itu menurut gue memang fitur dari motor ini. Karena tujuannya itu kalau misalkan lewat jalan yang hancur berbatu gitu kan, nah itu bisa meredam getarannya. Soalnya di bagian stangnya, stang CB aslinya tuh nggak ada kayak yang besi masuk ke dalam stang itu loh teman-teman, yang buat penahan getaran itu nggak ada. Jadi dia menahan getarannya dari yang bawah riser itu. Nah yang dibaut ini nih teman-teman. Cuman banyak yang ngerasa itu kendor,
Terus ditambahin platnya tuh. Jadi plat ringnya tuh ditambahin 2 biar kenceng. Padahal kalau menurut gue lebih baik kayak gini aja. Jadi nggak terlalu getar kalau jalan hancur. Lanjut ke impresi pemakaian. Jadi si stang bison ini, nah ditambah gue tuh diturunin 3 cm teman-teman untuk sok depannya. Jadi yang gue rasakan ya, dibandingin sama stang originalnya, stang bison ini lebih pendek tetapi lebih lebar. Kalau stang CB nya tuh lebih pendek teman-teman, tapi lebih tinggi kan. Terus untuk posisi duduknya jadi tegak teman-teman. Ini gue untuk pemasangannya kan bisa disetting ya. Maksudnya kayak stangnya bisa lebih agak dimajuin ke depan atau dimundurin ke belakang. Nah kalau gue ini pas pokoknya posisinya, dibikin berdiri gitu loh, biar lebih kelihatan street fighter. Susah banget ngomongnya. Street fighter gitu kayak bison kan, stangnya agak nukik gitu ya. Ya kayak gitulah teman-teman tahu pasti. Nah kalau gue setting kayak gitu, jadi badan gue agak nunduk, maju, terus posisi postur punggungnya tuh tegak banget. Terus selama 3 tahun sebelumnya gue udah kemana aja ya teman-teman. Maksudnya gue udah kayak ke Bogor paling deket motoran, terus ke Bandung, ke Sukabumi, ke Dieng, dan ke Jogja paling jauh. Dan pakai stang ini juga pastinya ya. Nah itu gue merasa biasa aja sih, nyaman-nyaman aja dengan postur duduk seperti itu ya. Posisi duduk seperti itu maksud gue, ergonominya nggak ada ngerasa pegel ya. Pegelnya pegel karena kelamaan duduk aja sih, pantat panas udah gitu doang. Buat jauh-jauh masih enak kok stang ini tanpa riser ya. Cuman kan kebanyakan teman-teman kayak di komunitas gitu pada pakai tambahan riser biar makin enak. Nah itu nggak apa-apa sih, cuman gua rasa perlu ganti-ganti kabel dah kalau pakai riser. Selanjutnya kalau buat filtering gimana? Kalau buat filtering gua rasa masih normal teman-teman, karena nggak lebar banget kayak stang stang fatbar ya. Kalau stang fatbar kan lebih lebar daripada stang bison ini. Kalau stang bison ini menurut gua masih normal teman-teman, nggak lebar banget soalnya. Nah ini gua ada cuplikan video sedikit pas gua lagi ini ke arah Jogja waktu itu malam-malam ya. Nih kayak gini. Di sini masuk ke daerah Jogja ya teman-teman, dan macet banget. Ini bener-bener padat. Nah ini gue di sini ada belok kiri langsung ambil patah kanan ya. Set. Nah ini masih muat tuh jarak segini antara mobil. Nah di sini gue nyoba kanan langsung ambil kiri lagi terus langsung ambil kanan. Nah ini kan patah-patah banget ya. Karena stangnya nggak terlalu lebar, jadi masih enak aja menurut gue pribadi teman-teman. So, stang bison ini menurut gue masih enak banget buat diajak filtering di kemacetan kota ya teman-teman, asik. Jadi masih worth it lah buat harian gitu kan, buat selip-selip kota Jakarta yang padat sekali. Nah, tapi ada satu catatan nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, gue pakai spion bar N. Nah, ini adalah salah satu ya. Jadi sebelumnya tuh gue pakai spion tomok yang di atas. Nah, buat selip-selip itu agak kurang enak. Soalnya kan posisi ujungnya nih stang bison itu kan nukik ya, jadi bagian paling pinggirnya tuh naik. Nah otomatis spionnya juga makin tinggi. Nah kalau buat selip-selip itu sering kepentok ini spion mobil teman-teman. Makanya gue ganti pakai spion bar N. Jadi bukan cuman buat gaya-gayaan ya, spion bar N ini memang butuh effort sedikit sih buat lihat ke belakang ya. Waduh udah deket nih, udah deket wisatanya nih. Apal banget gue jalurnya yang sebelah sini. Oke lanjut, jadi apa tadi sampai mana? Oh iya pakai spion bar N teman-teman. Jadi gue pakai spion bar N ini fungsinya itu tadi, biar lebih enak selap-selip. Karena spionnya ditaruh di bawah stang, gak bakal kena spion mobil. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman impresi pemakaian dan pemasangan dari stang bison ini di motor CB 150R versi kedua. Dan harganya gue waktu itu beli online, tapi gue nggak tahu dapatnya itu original apa enggak. Harganya 70.000. Soalnya teman gue beli di dealer kan, di bengkel resmi Yamaha, itu harganya 120. Dan gue bandingin sama punya gue, sama persis teman-teman. Jadi nggak tahu sih, tapi secara kualitas mungkin ada beda yang nggak tahu juga. Atau gue memang dapat yang lebih murah, ya nggak tahu juga teman-teman. Pokoknya seperti itulah. Oke, jadi ini udah sampai ke lokasi wisatanya. Gue tutup aja ya videonya kali ini. Jadi menurut kalian gimana? Kalian berminat gak pakai stang bison ini di CB 150R kalian? Silahkan jawab di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tuh dapet informasi lebih lanjut kan kalau gue ada upload video. Kok lebih lanjut sih? Dapat informasi terupdate maksudnya. Sama ini juga follow Instagramnya teman-teman di @yunoroproject. Jadi sebelum gua upload ke YouTube tuh pasti gua informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagramnya itu bakalan lebih up to date ya, lebih cepat aja gua upload di situ gitu. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding selanjutnya.